Orang dengan mental ini dijamin akan miskin selamanya. Loh kok bisa? Sudah tahu ya bahwa Mbah Wira adalah praktisi supranatural spesialis pembuat azimat kerejekian. Otomatis banyak klien Mbah Wira yang berasal dari kalangan pengusaha. Baik pengusaha yang sedang sukses maupun pengusaha yang pernah sukses. Paham ya bedanya? Seringkali pengusaha adalah orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mereka terbiasa berpikir di luar nalar. Dan selalu ada saja idenya. Mereka juga orang-orang yang berani mengambil keputusan serta menantang risiko. Tidak ada satupun pengusaha sukses yang malas. Semuanya rajin bekerja. Masalahnya, setelah sukses apakah mereka akan tetap lurus atau mulai terjangkiti penyakit orang kaya? Nah inilah yang membedakan apakah kesuksesan mereka akan bertahan lama atau segera meredup. Apa saja penyakitnya? Macam-macam Pak. Mulai dari yang paling ringan ya, dugem, alkohol, narkoba. Coba perhatikan berapa banyak artis yang sedang naik daun tertangkap basah sedang menggunakan narkoba. Banyak banget Pak, cek aja di berita. Kemudian judi slot, nah ini ngeri Pak, judi slot di Indonesia itu menjangkiti seluruh lapisan masyarakat mulai dari orang kaya sampai orang miskin. Judi bola, taruhan, kemudian hobi mahal. Apa itu hobi mahal? Misalnya hobinya mancing. Nah, mancing itu kan harus sewa kapal Pak, pergi ke laut. Kemudian hobinya modif mobil. Nah itu kan juga hobi mahal. Jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Mengoleksi barang branded hingga gonta-ganti wanita. Begitu kaya dikit dah mulai buka cabang di mana-mana. Nah ketika penyakit-penyakit ini menjangkiti, mulai nih mereka oleng dan bingung kesana kemari mencari bantuan. Temannya dihubungi, supplier-suppliernya dihubungi, rekan-rekan kerjanya dihubungi, kemudian konsumen-konsumennya dihubungi. Dari sekian ratus orang yang Mbah Wira bantu, ada satu orang yang benar-benar tidak akan pernah bisa kaya, yaitu dia yang punya karakter munafik. Apa itu orang munafik? Orang munafik adalah orang yang punya 3 ciri-ciri berikut. Yang pertama, jika berkata dia berdusta. Yang kedua, ketika berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, ketika dipercaya ia khianat. Ada Mbak orang kayak gitu? Banyak Pak. Lalu apa hubungannya Mbak orang munafik dengan tidak pernah kaya? Jadi begini. Ketika orang yang pernah kaya ini kemudian menghubungi temannya, minta bantuan uang, minta bantuan modal, minta dibantu diajak kerjasama usaha, maka mulailah ia akan menjanjikan bermacam-macam perkara. Misalnya saja, ini yang sering Mbah Wira temui ya, mereka datang ke Mbah Wira minta didoakan khusus, di backing usahanya agar lancar, dengan janji bagi hasil. Namun ternyata setelah usahanya lancar, dengan mudahnya ia ingkar. Jika berjanji ia mengingkari. Kemudian ketemu klien, janjikan ini itu, bisa ini itu. Oh iya nanti penjualannya akan saya bantu, saya kasih diskon besar. Barangnya akan saya pilihkan yang baik. Oh iya bangun rumahnya nanti akan saya percepat. Oh iya nanti mobilnya akan saya pilihkan yang kondisinya paling bagus. Saya kasih yang paling murah dan sebagainya. Namun setelah klien bayar, ia ingkar janji. Kewajiban klien tidak dipenuhi. Mengajak kerja sama usaha. Barang kirim aja dulu Mbah. Nanti akan saya bayar setelah barang saya terima. 1 kali, 2 kali, 3 kali pembayarannya lancar. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang keenam mulai. Pembayarannya diolor-olor. Pembayaran ditunda-tunda. Ya kalau mau dibayar kirim dulu lagi 1 truk. Nanti akan saya bayar yang pengiriman sebelumnya. Mereka tidak takut Pak untuk berbuat curang dan jahat. Jalan paling pintas, kalau nama perusahaannya udah jelek ya ganti nama, ganti merek, ganti perusahaan.
Dan ia akan mulai modus penipuannya kembali pada orang-orang yang baru. Coba bayangkan. Sekarang mari berlogika. Jika seseorang yang punya pola perilaku seperti itu mengajak Anda kerjasama usaha, apakah kerjasamanya itu akan berlangsung lama? Tentu tidak. Dan tak lama kemudian orang yang baru bangkit dari kubur ini dengan segala daya upaya dan bantuan teman-temannya ini ya akan jatuh bangkrut kembali. Ditinggal sama teman-temannya, ditinggal suppliernya, ditinggal kliennya, ditinggal praktisi yang nge-backingnya dan seterusnya. Polanya selalu sama, yaitu ketika berkata ia berdusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika dipercaya ia berkhianat. Oleh karenanya pesan Mbak Wira janganlah sedikit pun punya karakter seperti itu. Akibatnya jelas, Anda tidak akan pernah bisa kaya. Andai kata bisa kaya, tidak akan awet kayanya. Yang kaya saja tidak akan awet Pak kekayaannya. Apalagi yang belum kaya, yang masih susah dan miskin-miskin mohon maaf. Contohnya ketika hutang, sudah mikir Pak untuk kabur dan tidak bayar gimana? Emang banyak yang kayak gini? Banyak banget. Ketika hutang, beli barang hutang, minta barangnya dikirim dulu. Ketika barangnya nggak dikirim marah-marah. Ada yang kayak gitu lah itu. Udah pernah Mbak Wira tunjukkan screenshotnya. Pakai rekam layar. Jadilah sebuah konten. Mengapa kalau beli di Mbak Wira cicil itu barangnya nggak dikirim dulu. Udah pernah ada padahal itu sampai sekarang akhirnya nggak bayar. Banyak yang seperti banyak sekali. Apakah ketika hutang tidak dibayar maka artinya Anda akan aman-aman saja? Jelas tidak. Meskipun si pemberi hutang diam saja dan tidak ngapa-ngapain Anda ya. Meskipun si pemberi hutang diam saja dan tidak ngapa-ngapain Anda. Namun alam sudah mencatat bahwa karakter yang demikian akan membuat rezeki jadi susah masuknya. Hal ini sudah diklarifikasi oleh guru Mbak Wira bahwa salah satu yang menyebabkan macetnya rezeki adalah malas bayar hutang dan menunda-nunda membayar hutang. Apalagi kabur tidak bayar hutang. Ini sudah ranah alam Pak yang berjalan, bukan lagi ranah manusia. Sekali lagi Mbak Wira hanya bisa berpesan. Apakah Anda akan mengindahkannya atau mengabaikannya? Semua kembali pada diri Anda masing-masing. Semoga bermanfaat. Mari menjadi orang yang baik.